Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini saya akan membahas kitab Fathul Qorib. Ya, dan ini pembahasannya mungkin tidak terlalu panjang kayak bab-bab sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang sunnah hay'ah pada sholat Jumat. Nah, jadi kita harus tahu mana yang rukunnya, yang wajibnya, dan mana yang sunnahnya, seperti itu. Nah, ini rangkaian ini adalah sunnah hay'ah. Ya, sunnah hay'ah itu artinya kalau misalkan teman-teman bisa lakukan, ya dilakukan. Lebih dianjurkanlah untuk melakukan, tetapi ini tidak wajib, ya kan? Seperti itu. Jadi hendaklah teman-teman sunnah untuk mengerjakan seperti ini, ya. Wahai atuha, dan sunnah hay'ah wa sabaqa makna hay'ah, yang mana sudah dijelaskan makna hay'ah sebelumnya. Itu sudah ada di pembahasan sebelumnya itu, ya, tentang sunnah hay'ah, ya, di dalam masih bab sholat, bukan bab sholat Jumat di sini, tapi sholat yang biasa yang sunat hayatnya. Arba'u khisalin, terdapat 4 perkara. Ahaduha, salah satunya di sini al-ghuslu, yaitu mandi. Jadi kalau teman-teman sebelum melakukan sholat Jumat hendaklah mandi terlebih dahulu. Lima yuridu, bagi orang yang ingin huduruha, menghadiri sholat Jumat, min zakarin au unsa, horin au abdin, muqimin au musafirin. Itu yang ingin menghadiri sholat Jumat, yaitu baik dari orang laki-laki atau perempuan. Wa unsa, laki-laki dan perempuan di sini. Jadi kalau misalkan di jamaah sholat Jumat ada perempuan, ya perempuan kayak gitu mandi. Au abdin, atau budak. Muqimin, orang yang bermukim. Au musafirin, atau orang yang bermusafir, tidak pandang bulu. Jadi kalau untuk orang perempuan sih nggak dianjurkan untuk sholat Jumat. Nah, tapi kalau misalkan ada perempuan yang mau yang di situ ada sholat Jumat, seperti di Pondok Assalam, itu ada perempuan untuk yang melakukan sholat Jumat di situ. Maka di situ dia hendaklah mandi sebelum melakukan sholat Jumat, baik itu yang hamba sahaya, mukim, orang yang bermukim, dan musafir. Wa waktu ghusliha minal fajri sani, dan waktu dan sunnah, ya, sunnahnya di sini kalau kita mau mandi di sini, itu waktu mandinya itu minal fajri sani, itu fajar yang kedua, mulai dari fajar yang kedua. Itu wa taqribuhu min zihabihi afdal. Akan tetapi di sini yang paling afdal di sini adalah paling dekat mandi tersebut, waktu mandi tersebut mendekati kita min zihabihi, ketika hendak pergi ke
menunaikan sholat Jumat, mau pergi ke masjid seperti itu. Jadi anggaplah katakan jam 12 kita mau pergi ke masjid, maka jam 11 itu paling afdol kita melakukan mandi. Fa'in ajaza an rusdiha, apabila tidak mampu untuk mandi sholat Jumat, untuk sholat Jumat tayammama biniatil usli, maka di sini boleh mengganti dengan tayamum dengan niat mandi. Jadi kita bertayamum sebagaimana biasa, sebagaimana tayamum yang biasa kita lakukan dengan niat mandi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ada yang sakit dan lain sebagainya, tapi ini sunnah saja, jadi seperti itu. Kalau misalkan nggak mandi pun juga tidak masalah. Wasani, dan adapun yang kedua di sini naziful jasadi, tanziful jasadi, itu membersihkan anggota-anggota tubuh. Biizalati wehil karihi, dengan menghilangkan bau-bau yang tidak enak. Biizalati wehil karihi minhu, ya kan, dari bau-bau yang tidak sedap. Kasonanin, seperti bau kayak bau pete, kayak bau bawang seperti itu. Fayata'ata mayuziluhu min mirtaqi wa nahwihi, maka hendaknya memberi sesuatu yang dapat menghilangkan bau tersebut dan sebagainya. Jadi kita menggunakan vakum lah maksudnya, yang ada di pembahasan yang nomor 2. Jadi apabila kita sudah mandi kayak gitu, kita menghilangkan bau badan, kita menggunakan vakum seperti itu. Nah, ada perbedaan sih sebenarnya, perbedaan pendapat apakah vakum itu yang beralkohol atau tidak. Nah, sebenarnya kalau yang saya tahu di kalangan ini lembaga BPOM, kalau vakum yang umum digunakan itu yang kayak gitu, sus kayak gitu, itu alkohol non homer sebenarnya. Itu bukan alkohol yang memang dari homer, itu alkohol non homer. Jadi sebenarnya itu pun juga aman dan suci sebenarnya. Ada juga pendapat yang mengatakan walaupun itu misalkan alkohol dari homer pun juga tidak ada masalah untuk digunakan, karena dia berubah bentuknya, sudah zatnya. Jadi mulai dia jadi homer, dari homer kemudian menjadi kemudian menjadi vakum seperti itu. Maka berubahnya zat tersebut dari suatu bentuk asalnya menjadi bentuk yang lain, maka berubah pula hukumnya. Mungkin mulai dari yang haram menjadi yang halal, seperti halnya homer dan cuka. Itu kalau misalkan homer itu haram, kemudian kalau dia menjadi cuka dengan sendirinya maka dia menjadi halal. Tetapi kalau BPOM, MUI itu lebih straight, biasanya lebih ketat lagi. Nah, kalau itu dari yang haram, maka dia katakan haram dan tidak mendapat standar halal seperti itu. Jadi, saya juga ada berbeda pendapat sebenarnya untuk para asatid yang memang meremehkan masalah halal ya, tanpa terkecuali apa-apa mesti harus halal. Nah, kalau misalkan itu yang sifatnya seperti ini ya kan, benda-benda dan lain sebagainya, nggak ada masalah sih. Yang baik itu yang dipakai oleh orang lain ya, agama lain dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah.
itu tidak ada haram, hukumnya semua mubah. Nah, tapi kalau misalkan itu makanan dan minuman, habis itu apalagi alat-alat kosmetik, ya kan, itu harus ada standar kehalalannya di situ. Jadi ini halal apa tidak. Cuma teman-teman juga jangan terlalu jangan terlalu apa terlalu terlalu takut lah kayak gitu kan. Oh, ini halal kah tidak? Kayak gitu kan, ini halal kah tidak? Kalau yang masak atau yang punya warung kayak gitu kan, orang Islam, ya sudah, itu kita makan aja kayak gitu. Nggak perlu kita tanya ini halal kah tidak, Bu. Nggak usah kayak gitu. Ya, kalau misalkan toh pun dia menyuguhkan di situ yang haram, ya dosa dia yang tanggung kayak gitu. Kecuali misalkan dia sudah tulis nih babi rica-rica atau bipang, babi panggang kayak gitu kan. Ada sudah babi panggang kayak gitu kan ya. Atau biasa kalau orang Dayak atau yang lainnya itu pakai dia B1 atau B2 kayak gitu. Rica-rica itu sudah umum, sudah kan, seperti itu. Jadi kita bisa tanya juga kayak gitu kan, Pak ini halal kah? Apa bisa juga sih sebenarnya. Oh ya, ini makanan halal semua Mas, ya sudah gitu. Kalau toh pun orangnya juga orang Jawa yang biasa kita tahu, orang Banjar, orang Muslim lah umumnya. Nah itu kita nggak usah lagi kita nanyakan kayak gitu kan, ini sudah pasti halal kayak gitu. Nah kalau misalkan di tempat yang memang asing, ya mungkin kita tanya sama teman ke apa yang mana yang halal dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itu sih, kalau misalkan teman-teman mau makan di tempat-tempat lain kayak gitu kan, gak usah terlalu takut lah. Kalau misalkan sudah orang Islam di situ kan, memang sudah songko haji dan lain sebagainya, tahu-tahu dia masak makanan yang haram, kita tidak tahu. Selama kita tidak tahu, ya itu tidak ada dosa bagi kita, kecuali di situ sudah ada congor babi gitu atau anjing gitu lambangnya. Nah itu sudah otomatis kita sudah tidak bisa makan. Kalau kita sudah makan di situ, otomatis kita berdosa. Wasalisu, dan yang ketiga, lubsus siyabil bezi fa innaha afdalus siyab. Dan yang ketiga adalah menggunakan pakaian putih, yang putih-putih. Fa innaha afdalus siyab, karena itu adalah sebaik-baik pakaian. Nah pakaian putih ini pun juga ya istilahnya kan itu yang utamanya pakaian putih. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa pakaian itu bukan cuma putih kayak gitu, tapi dia satu corak, nggak yang unik-unik ada gambarnya kayak misalkan batik. Nah batik itu makruh digunakan. Contoh lagi yang sempat saya bahas juga sebelumnya, sarung urbannya Tretan Muslim. Sarung urbannya Tretan Muslim yang dikasihkan sama siapa kemarin itu, orang Korea. Itu saya juga sudah kasih komentar di situ, itu hukumnya makruh. Karena apa? Di sarung urbannya itu ada gambarnya. Itu. Jadi ada gambarnya. Kalau misalkan ada gambarnya, makruh untuk digunakan, makruh digunakan untuk sholat seperti itu. Nah kemungkinan sih Tretan Muslim yang membuat sarung itu, atau ada teman-teman lain yang membuat sarung dengan bentuk-bentuk yang unik-unik, yang aneh-aneh seperti itu, ada gambar, motif-motif gambarnya, itu tidak membaca hadis ini, ya kan, tidak membaca hadis tentang ini makruhnya menggunakan pakaian yang bergambar. Itu bisa teman-teman cek di dalam kitab hadis Sahih Muslim. Itu kalau tidak salah, kalau enggak Sunan Abu Daud. Itu jadi pakaian
yang bergambar kalau digunakan untuk sholat makruh itu. Jadi tidak sampai haram karena itu nanti bisa menyebabkan teman-teman nggak khusyuk dalam menjalankan sholat. Nah, kalau di dalam sholat Jumat itu disunahkan itu menggunakan pakaian putih, itu yang paling afdolnya. Mau itu bergamis atau yang baju koko atau yang lain-lain ya nggak ada masalah. Kalau saya sih biasa yang gamis yang corak hitam tok kayak gitu, hitam polos, atau baju yang kayak gini, nah yang polos kayak gitu, nggak yang aneh-aneh karena nanti ada orang juga yang baca di belakang kayak gitu kan ada tulisannya, kadang yang kayak Jogja dulu zaman kos Jogja zaman dulu itu kan ada bacaannya, kadang yang di belakang juga asik membaca. Nah itu juga yang bikin orang nggak khusyuk juga nantinya itu. Warabi'u akhdhul zufri, yang keempat adalah memotong kuku. Intala wa sya'ri, intala wa sya'ri kadzalik. Yang keempat adalah memotong kuku intala jika kuku tersebut panjang. Jadi kalau misalkan teman-teman kuku teman-teman panjang itu hendaklah dipotong. Tapi sih biasa kalau saya sih kalau sudah agak panjang itu dipotong karena itu nanti berpengaruh pada saat kita wudhu seperti itu. Jadi ya kalau teman-teman yang memelihara kuku ya kan pedicure apa segala macam ya kalau bisa janganlah kayak gitu kan karena kalau teman-teman wudhu atau mandi nah itu yang menghalangi wudhu teman-teman. Jadi kalau panjang dipotong. Jadi karena kan di sela-sela ini yang ini nanti ketutupan dan itu menghalangi air wudhu sampai ke seluruh anggota tubuh. Wasyari kadzalik, dan begitu pula rambut juga mesti dipotong kalau misalkan panjang. Fayantifu ibtahu, demikian juga dalam mencabut rambut ketiaknya. Fayantifu ibtahu, mencabut bulu ketiak. Wayang kusu syaribuhu, dan menggunting kumisnya. Wayakusu syaribuhu, jadi kumis ini dipotong seperti itu. Wayahliqu anatahu, wayahliqu anatahu, dan mencukur rambut yang ada di sekeliling kelaminnya seperti itu. Wa tatayyabu bi sani ma wujida minhu, dan sunnah pula di sini sunnah pula memakai wewangian yang sebaik-baiknya. Jadi wewangian, parfum dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi kita untuk menghilangkan bau badan, nah di sini juga ya untuk hal-hal yang baik lah, yang enak lah seperti itu. Wa yustahabbul insatu, disunahkan juga memalingkan kepalanya. Wa huwa as-sukutu ma'al iswa'i fi waqtil khutbah, yakni dimaksudkan ialah diam seraya mendengarkan khutbah di waktu khatib berkhutbah. Nah, jadi memalingkan di sini maksudnya adalah diam seraya mendengarkan khutbah di waktu khatib berkhutbah di situ. Jadi kita diam lah kayak gitu kan, tenang kayak gitu, kita mendengarkan khatib Jumat berkhutbah kayak gitu. Wa yustana minal insati umuri maskurati fil mabtulat fil mutawwalati minha, dan hal ini nanti
terkecuali ada perkara-perkara yang nanti akan disebutkan pada kitab yang lebih tebal lagi, yang lebih lebar lagi pembahasannya. Inzahu a'ma ayyaqa'a fi bi'rin wa man dabba ilaihi aqrabu masalan. Di antara lain seperti menakut-nakuti orang yang buta yang akan jatuh ke dalam sumur, dan ada kalajengking yang akan merambat padanya. Itu juga ada juga pembahasannya. Itu. Wa man dakhala al-masjid wal imamu yaktubu shalla rakaataini khafifataini summa yajlisu. Barang siapa yang masuk masjid dan imam sedang khutbah, maka hendaknya cepat-cepat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian duduk. Jadi ini pentingnya. Kalau misalkan kita terlambat, posisi sudah khotib berkhutbah, kita belum mengerjakan sholat tahiyatul masjid, maka kita sholat 2 rakaat cepat. Kemudian kita duduk untuk mendengarkan khotib berkhutbah. Wa tau birul musannif bidakhala yufhimu innal hadira la yunsiyu sholata rak'ataini sawaun sholat sunnatal jum'ati aula wala yazharu min hadzal mafhum anna fi'laha haramun aw makruhun. Nah, di sini juga musonif membuat ibarat kata yang masuk bidakhala, yang kata yang masuk di sini adalah memberikan pemahaman bahwa yang baru datang, mandakhala di sini yang baru datang, khotib sedang berkhutbah, itu tidak boleh mengerjakan sholat 2 rakaat, baik itu sholat sunnah Jumat atau tidak. Dan dari pemahaman ini tidak jelas ada tidak jelas adanya hukum bahwa mengerjakan sholat tersebut adalah haram atau makruh. Jadi kalau misalkan khotib sholat Jumat, ya mungkin sebaiknya teman-teman cepat-cepat lah kayak gitu, atau mungkin tidak mengerjakan sholat sunnah lain, itu juga nggak ada masalah, karena yang paling baik di sini, yang paling afdal adalah mendengarkan khotib Jumat seperti itu. Tapi ada juga sih yang kalau tidak salah ya, hadis Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya yang baru datang, Pak, ini di sela-sela Rasulullah khutbah Jumat, menyuruh sahabatnya untuk melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu. Lakin An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab sharaha bil hurmati wa naqala al-ijma' 'alaiha anil Mawardi. Akan tetapi Imam Nawawi menerangkan di dalam kitab Syarah Muhadzab dengan menetapkan hukum haramnya, dan telah dinukil hasil kesepakatan ini mengenai haramnya oleh Al-Imam Mawardi di dalam kitab Al-Hawil Kabir. Jadi kalau teman-teman baca kitab Al-Hawil Kabir yang tebalnya segini, saingannya Al-Majmu' sih sebenarnya kalau di dalam kitab di dalam mazhabnya Imam Syafi'i, itu saingannya Al-Majmu'. Nah, itu juga ada nukilannya yang diambil oleh Al-Imam Mawardi, dinukil oleh Imam Mawardi dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi Imam Nawawi itu sudah menetapkan hukum haramnya. Jadi haram kalau untuk teman-teman sholat 2 rakaat pada saat imam khotib sedang membacakan khutbah.
Ya wallahu a'lam bisawab, ya kan. Ini saya cuman bacakan sesuai yang ada di kitab Fathul Qorib. Ya mudah-mudahan ini semua bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua yang belajar menuntut ilmu, ya. Mudah-mudahan ya bisa memberikan wawasan lagi, ya, terutama untuk teman-teman yang belum pernah mondok sama sekali. Saya insya Allah rutin memberikan kajian-kajian kitab kuning, ya, kitab Al-Azkar, kemudian kitab kitab Fathul Qorib dan lain sebagainya, ya kan, termasuk kitab Bulughul Maram. Nah, kitab Bulughul Maram itu pun saya rinci dengan syarahnya, yaitu syarah Ibanatul Ahkam, supaya teman-teman bisa tahu fikih hadisnya seperti apa, terus istimbat ulama seperti apa di dalam melihat suatu hadis, mempelajari, mengkaji suatu hadis. Jadi sebenarnya ada pertimbangan saya juga membuat konten kitab Bulughul Maram itu. Kalau misalkan saya bacakan semua hadisnya seperti itu, teman-teman takutnya ada yang tidak paham fikih hadisnya, kemudian apa pendapat-pendapat ulama tentang hadis tersebut. Jadi saya komparasikan kitab Bulughul Maram dengan syarahnya. Jadi teman-teman bisa bisa paham. Seperti itu. Itu komparasi itu ya biasa dipakai oleh ustadz saya juga itu. Bahkan kalau ustadz saya itu kalau menerangkan itu kitab Ibanatul Ahkam sama Subulus Salam lagi digunakan oleh ustadz saya itu. Jadi Subulus Salam itu biasanya pembahasannya itu kedudukan kata per kata di dalam hadis tersebut. Itu jadi apa itu dijelaskan di dalam kitab Subulus Salam. Ada juga kurang lebih juga sih sebenarnya dengan kitab Ibanatul Ahkam. Nah, kalau Ibanatul Ahkam itu kalau saya lebih tertarik sama syarahnya itu Ibanatul Ahkam ketimbang Subulus Salam, karena di situ saya lebih mendalami tentang fikih hadisnya seperti apa. Seperti itu. Kemudian biasanya juga sudah dijelaskan di dalam kitab Ibanatul Ahkam itu kedudukan hadisnya seperti apa. Dan kitab Bulughul Maram itu sudah ditahris berkali-kali itu oleh ulama-ulama setelahnya kayak gitu, dan sanadnya pun jelas. Itu sih pertimbangan saya membuat konten kitab Bulughul Maram. Kemudian juga dulu itu saya pernah membuat konten kitab Bulughul Maram sama kitab Fathul Qorib itu kitabnya saya tampilkan di sini. Cuman karena komputer saya blank waktu itu, sempat rusak. Kemudian juga dia tidak kuat lagi untuk live streaming menggunakan kitab yang langsung di ini. Kemudian kalau direkod pun hasilnya juga kurang bagus karena memorinya juga tidak mendukung, ya maka saya menggunakan ya seadanya seperti ini. Jadi teman-teman nanti yang menyimak kitab-kitab jadi bisa sambil mengharokati sendiri di rumah masing seperti itu. Saya kalau misalkan ngaji kitab dari ustadz-ustadz itu biasa saya mengharokati sendiri, baik itu online maupun offline tatap muka seperti itu. Contoh kitab Nuhbatul Fikar yang dibahas oleh Dr. Rozaimi Ramli. Itu kitabnya saya print, kemudian saya harokati sendiri, saya artikan sesuai dengan yang dibacakan oleh Dr. Rozaimi Ramli. Cuman kalau Dr. Rozaimi Ramli itu jujur kalau saya melihat dia baca segaris
pembahasannya itu panjang luar biasa itu ya. Nanti kitab ini yang dia bahas itu salah satu ciri khas kalau orang yang sudah paham betul dengan apa yang dia mau bahas. Salah satu contoh juga seperti halnya Ustadz Adi Somad Ustadz Adi Hidayat LC MA. Nah itu juga kalau beliau menjelaskan itu sebaris dua baris itu sudah masuk kemana-mana, sudah pembahasannya itu bisa sampai ke kopi, bisa sampai kemana-mana. Itu salah satu ciri-ciri daripada orang-orang yang memang sudah pakar di bidangnya itu ya. Apapun itu ya, semoga teman-teman bisa belajar, bisa mengambil manfaat dari semua guru-guru yang teman-teman pelajari. Jangan pernah bosan berhenti untuk menimba ilmu sampai tua, sampai meninggal. Itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semua, bertentangan dengan guru teman-teman semua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya di hari di bulan Idul Fitri ini ya kan. Mudah-mudahan apapun yang diperjuangkan oleh ustadz-ustadz antum semua itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh ustadz-ustadz antum ya kan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun, sekecil apapun itu sudah kesalahan yang umum dan lazim terjadi di kalangan para ulama-ulama terdahulu, dan itu bukanlah aib yang menjatuhkan derajat ustadz-ustadz antum semua, dan itu umum terjadi. Nah, saya pun juga mengkritisi, bukan maksud merendahkan beliau, bukan maksud membuli beliau, tapi ya sekedar menjelaskan titik masalahnya di mana kesalahannya seperti apa. Tidak pernah saya menjelaskan ama mengkritik dengan nada mengejek, tidak pernah. Saya menjelaskan saya mengkoreksi sesuai dengan apa yang saya tahu, seperti itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.